seperti tadi disampaikan bahwa literasi itu lebih dimaknai kepada kemampuan. Sehingga pertama-tama tentunya di bidang budaya menurut saya sendiri bahwa kita harus lebih mengenal potensi-potensi budaya yang kita miliki. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa memberikan suatu pencerahan kepada pihak lain apabila kita tidak lebih dahulu mengerti potensi yang ada di daerah seperti apa. Baik dari segi sastranya, dan juga mungkin legenda lokal, bahasa-bahasa daerah dan sebagainya. Ini harus ditanamkan sejak usia dini, terutama baik di sekolah formal maupun informal. Sehingga setelah itu ada pengetahuan, kemampuan tadi, kemudian bisa digerakkan selanjutnya kepada suatu tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin di situ bisa diadakan semacam kayak lomba-lomba yang mengasah keterampilan, di mana di situ disupport oleh semua pihak, sehingga berangkat dari situ berdampak kepada kemampuan mereka di dalam mengelola tadi budaya tadi menjadi suatu produk yang bisa dipasarkan. Kalau sebagai sedikit dari kacamata seniman bahwa Tuhan itu kan the greatest creator. Tuhan itu pencipta yang luar biasa, dan satu sisi dari seorang seniman juga kebetulan bahwa dia memiliki suatu perspektif di mana yang mungkin belum dimiliki pihak lain. Sehingga dengan kedalaman dia melihat sesuatu berdasarkan kemampuan tersebut, visualisasinya dia bisa berada lebih dahulu di depan. Jadi bisa visionernya melihat suatu produk yang belum jadi, dia udah tahu di ujungnya seperti apa. Nah, kolaborasi ini yang kadang-kadang saya sebutnya seperti makhluk amfibi. Seperti itu, jadi biasa di dunia real, bisa di dunia abstrak juga. Betul, pertama memang dari kami dari Dewan Pertukangan itu sebenarnya kami ingin untuk melakukan program yang dari awal dibentuknya ini sebenarnya untuk sertifikasi para tukang. Jadi pemerintah ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat di luar, untuk bisa mengontrol akses pembangunan. Apabila suatu dampak pembangunan tersebut merugikan buat kelompok masyarakat tertentu, kami berada di situ juga. Untuk halo pembangunan, ini udah kelewatan nih, dampaknya mungkin lumpurnya, airnya jadi kotor, daerah aliran sungai terdampak. Nah, itu bagian kami juga yang pertama. Terus kedua, kami juga dari sisi penguatan dari sisi para pekerjanya, karena sesuai dengan produk aturan yang dari pusat juga bahwa harus menggunakan tenaga kerja lokal dan komoditas lokal. Sehingga kita di daerah dituntut untuk bisa menakar, memotret situasi kira-kira tukang-tukang kita seperti apa kemampuannya. Nah, ini kita harus punya data dulu. Terus diberikan sertifikasi sudah standar atau belum. Karena di satu sisi kita memiliki tenaga kerja asing yang setiap saat datang terus. Betul. Nah, persoalannya bahwa apabila kita diminta Sulawesi Utara menyediakan 1.000 tukang masak profesional dengan standar tertentu, tentu kita kesulitan. Nah, apabila ada standarisasi terlebih dahulu, dan kami juga bagian seperti contohnya untuk standarisasi dalam hal sertifikasi technician, tukang las, dan hal-hal seperti itu harus punya tukang pasang tembok, seperti apa, itu step by step harus ada sertifikasinya. Sehingga memasuki standar dan kita bisa jual, dalam tanda kutip. Ini loh, kita punya stok di Minahasa Utara sekian orang. Kalau kita tidak punya, kita jangan cari keluar dulu. Kita cari, di Minahasa punya berapa. Nah, ini maksud baik pemerintah. Nah, sayang sekali, kebetul kita sudah beberapa kali maju ke pihak-pihak terkait dan belum mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan dengan ini bisa terketuk hatinya untuk mendapatkan respon. Dengan begitu tentunya apabila tukang-tukang kita diberdayakan dan kualitas mereka bisa bertanggung jawab, manajemennya mereka kuat, kita bisa bersaing dengan lain. Akhirnya timbul peningkatan kesejahteraan.